Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami, kelompok 6 yang beranggotakan saya, Dian Hanifah Putra, Muhammad Sajida Prayoga, Didik Abdi Pangestu, dan Ruli Lydia Entiwi akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Hak Asasi Manusia. Yang pertama, ada pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dalam suatu negara, hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyat. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Terdapat beberapa tokoh yang mengulas kembali mengenai pengertian hak asasi manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, John Locke. John Locke mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Kedua, Jan Matterson. Pengertian HAM menurut Jan Matterson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia ini. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Yang keempat, menurut Profesor Kuncoro Purboro Pranoto. Menurut Profesor Kuncoro Purboro Pranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia. HAM memiliki beberapa ciri-ciri pokok yang mendefinisikan makna dari HAM itu sendiri. Berikut penjelasan mengenai ciri-ciri HAM yang meliputi hakiki, universal, tetap, dan utuh. 1. Hakiki. HAM bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Hal ini bisa diartikan bahwa HAM merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk manusia. Bagaimanapun, HAM ada di sepanjang kehidupan manusia. Apabila HAM dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. 2. Universal. Ciri-ciri HAM selanjutnya adalah universal, artinya keberadaan. HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara, tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. HAM juga bersifat universal yang bermakna menjunjung tinggi setiap hak manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan sesama manusia lainnya. 3. Tetap. Bersifat tetap bermakna bahwa HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia, keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lain. Keberadaan HAM tidak dapat dihilangkan secara sepihak karena hak asasi manusia akan terus ada dalam diri manusia. 4. Utuh. Ciri pokok HAM selanjutnya adalah bersifat utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak sipil, hak hidup, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lain. Lalu, macam-macam hak asasi manusia dan contohnya. Pengertian hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian HAM menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. HAM umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak, sebagai hak-hak dasar yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah manusia dan yang melekat pada semua manusia, terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul, etnis, atau status lainnya.
Hak asasi manusia dapat berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM yang tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat atau Declaration of Independence of USA serta yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia seperti yang terdapat pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 1, dan pasal 30 ayat 1. Dan yang perlu diketahui, ada beberapa pembagian-pembagian hak asasi manusia yang akan memudahkan kita dalam memahami HAM. Di antaranya adalah hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, dan lain sebagainya. Setiap jenis HAM tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, simak berikut ini jenis dan macam-macam HAM lengkap beserta penjelasan dan contohnya. Hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak asasi pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang ketiga adalah hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Lalu ada hak asasi politik atau political right, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Hak ini ikut dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih. Contoh hak asasi politik adalah sebagai berikut. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, dan hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Lalu ada hak asasi hukum atau legal equality right, yaitu hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Yang ketiga, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Lalu ada hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli. Lalu ada hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Lalu hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. Lalu hak lain adalah hak asasi peradilan atau procedural rights, yaitu hak untuk diberlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan adalah sebagai berikut, yaitu hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka umum, dan hak memperoleh kepastian hukum. Lalu ada hak asasi sosial budaya atau social culture rights, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya adalah sebagai berikut. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Sejarah pemikiran dan perkembangan HAM di Indonesia terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan, yaitu 1998 hingga 1945. Kemudian periode setelah kemerdekaan, yaitu periode 1945 sampai 1950, kemudian periode 1950 hingga 1959, kemudian periode 1959 hingga 1966, lalu periode 1966 hingga periode 1998, dan kemudian periode 1998 hingga sekarang. Kita lanjut menuju sejarah perkembangan HAM dunia yang terbagi dalam 4 generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Nah, perkembangan pemikiran HAM internasional bermula dari hukum Hammurabi, kemudian Yunani kuno dengan beberapa tokoh terkenalnya ada Solon, Pericles, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian Piagam Madinah pada 622 Masehi, ada Magna Carta Libertatum pada 1215 Masehi, ada Petition of Right pada tahun 1628, ada Habeas Corpus Act pada 1679, ada United Kingdom Bill of Rights pada 1689, ada United States Bill of Rights pada 1789, ada Revolusi Amerika pada 1776, kemudian ada Revolusi Prancis pada 1789,
Lalu The Four Freedoms yang dicetuskan oleh Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat saat itu, pada 1941. Ada Universal Declaration of Human Rights pada 1948 oleh PBB, kemudian Convention of Human Rights pada 1966, ada African Charter on Human and People Rights pada 1981, ada Cairo Declaration on Human Rights in Islam pada 1990, ada Vienna Declaration and Program of Action on Human Rights pada 1993, ada Deklarasi Bangkok pada 1993, dan ada ASEAN Charter atau Piagam ASEAN. Kita berlanjut kepada instrumen HAM. Perlindungan HAM yang belum berjalan dengan baik dan pelaksanaan penegakan yang belum maksimal, sehingga dibutuhkan adanya instrumen hukum dan lembaga penegak HAM di Indonesia dan dunia untuk menangani dan mengurus permasalahan HAM. Instrumen ini bersifat resmi dan mengikat ketentuan atau peraturan hukum HAM, atau dengan istilah disebut instrumen hukum HAM adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk menegakkan HAM dan menjamin perlindungan HAM, yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak HAM. Kita langsung beralih menuju instrumen HAM berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kemudian ada ketetapan MPR, kemudian ada UUD 1945 setelah amandemen, dan kemudian ada undang-undang. Lanjut menuju instrumen HAM berupa lembaga penegak HAM di Indonesia. Ada Pengadilan HAM, Kemenkumham RI, KPAI, Komnas HAM, LSM, Lembaga Ombudsman, dan lain sebagainya. Kemudian instrumen HAM, peraturan perundang-undangan internasional. Bentuknya berupa covenant dan protokol. Covenant yaitu perjanjian yang mengikat bagi negara-negara yang menandatangininya. Sedangkan protokol merupakan kesepakatan dari negara-negara penandatangannya yang memiliki fungsi untuk lebih lanjut mencapai tujuan suatu covenant. Ada sekitar 30 covenant yang telah diratifikasi sejak DUHAM dideklarasikan. Pemerintah yang melanggar standar yang telah ditentukan konvensi kemudian dapat digugat oleh PBB. Beberapa diantaranya ada Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, ada International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, ada International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, dan lain sebagainya. Kemudian ada instrumen HAM berupa lembaga penegak HAM internasional. Ada UNESCO, ada International Labour Organization, ada Human Rights Committee, dan lalu ada lembaga pelindungan HAM yang didirikan oleh masyarakat internasional di luar pemerintah dalam bentuk LSM atau organisasi non-pemerintahan atau non-governmental organization. Beberapa di antaranya organisasi besar seperti Amnesty International dan Palang Merah Internasional berperan untuk mempengaruhi kebijakan PBB di bidang HAM, kemudian memonitor cara kerja Badan HAM internasional seperti Komisi Hak Asasi Manusia, dan banyak di antaranya memiliki konsultan resmi di PBB. Pengertian dari HAM tersebut ada beberapa pendapat dari para ahli. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat universal yang wajib dihormati serta dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian pandangan Islam tentang HAM. Islam merupakan ajaran yang komprehensif di mana bersumber pada wahyu ilahi atau Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagai ajaran yang komprehensif ini, Islam itu memandang manusia sebagai makhluk Allah yang terhormat, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mengakui dan menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi ini dengan konsep hablum minallah wa hablum minannas. Kemudian pengaturan Islam yang demikian sempurnanya membuktikan bahwa Islam datang secara intern membawa ajaran HAM. Hal ini terbukti dengan tujuan disyariatkannya ajaran Islam, yaitu pertama memelihara agama, kedua memelihara jiwa, ketiga memelihara akal, empat memelihara kehormatan atau keturunan, dan lima memelihara harta. 5 tujuan di atas kemudian menjadi prinsip hak asasi manusia, yaitu pertama hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup, kedua hak perlindungan keyakinan, ketiga hak perlindungan terhadap akal pikiran, 4 hak perlindungan terhadap hak milik, 5 hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik. Kemudian paparan kelima prinsip ini mungkin panjang, mungkin bisa dibaca di makalah karena saya rasa videonya nanti takutnya lama banget, jadi agak besar filenya. Kemudian lanjut tokoh-tokoh pejuang HAM di Indonesia. Di sini kami menyebutkannya ada 4. Yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini. Di era Kartini, para wanita itu belum memperoleh kebebasan dalam berbagai hal. Dengan ide-ide besarnya, kemudian berhasil menggerakkan dan mengilhami kaumnya terbebas dari kebodohan yang tidak disadari di masa lalu dan keluar dari belenggu diskriminasi. Kemudian kedua, Munir Said Tholib. Beliau adalah seorang yang sangat konsisten dan pekerja keras, serta berani dalam memperjuangkan para korban pelanggaran HAM, seperti kasus pembunuhan aktivis buruh Marsina, kemudian kasus Timur Timur, dan pelanggaran HAM yang berat seperti penghilangan orang secara paksa, kemudian kasus Talang Sari, Semanggi 1, Semanggi 2, dan Tanjung Priok. Ia meninggal saat perjalanannya ke Amsterdam dengan pangkat terakhir, yaitu Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau HAM Indonesia Imparsial. Ketiga, Asmara Nababan. Namanya mulai mengemuka sejak terjun sebagai aktivis HAM Indonesia dengan aktif di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM) dan bergabung dengan Komnas HAM tahun 1993. Yang padahal pada saat itu Komnas HAM itu dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah hingga tahun 1998. Asmara menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dan periode di bawah kepemimpinannya merupakan masa paling produktif melakukan investigasi. Sejak masa itu Komnas HAM menjadi aktif melibatkan orang-orang luar atau LSM untuk terlibat dalam berbagai investigasi seperti KPP Timur Timur yang melibatkan Todung Mulya Lubis dan Munir tadi, kemudian Semanggi 1 dan Semanggi 2 melibatkan Hendardi dan Usman Hamid. Kemudian ketika kematian Munir tahun 2004, Asmara memperjuangkan keadilan atas terbunuhnya Munir tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu Yap Thiam Hien, advokat yang berani tanpa pamrih, yang selalu hadir paling depan membela orang-orang tertindas, menegakkan hukum dan keadilan yang ada di Indonesia, berjuang habis-habisan tanpa mengenal takut. Para advokat era Orde Baru itu kerap kali menghindar membela rakyat yang tertindas karena miskin, kemudian unsur politik dan kepentingan pemerintah. Tetapi Yap Thiam Hien ini tidak peduli dengan itu semua. Kemudian pernah menangani kasus pedagang di Pasar Senen yang tempat usahanya tergusur oleh pemilik gedung pada era Bung Karno.
menulis artikel juga yang mengimbau presiden membebaskan sejumlah tahanan politik seperti Muhammad Nasir, Muhammad Rom, Syahrir, dan yang lainnya. Kemudian membela hak asasi tersangka G30S PKI yang menentang korupsi, maksudnya beliau juga membela hak asasi tersangka G30S PKI. Kemudian menentang korupsi hingga sempat ditahan pada tahun 1968, dan masih banyak lagi perjuangannya menegakkan HAM dan keadilan. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu melanggar HAM atau melakukan pelanggaran HAM. Yang pertama itu faktor internal, kemudian faktor eksternal. Pertama faktor internal dulu, yaitu dorongan yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri sendiri atau diri pelaku itu. Di antaranya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Kemudian rendahnya kesadaran akan pentingnya HAM. Kemudian sikap yang tidak toleran. Nah, kemudian yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia itu atau orang itu yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya yang pertama penyalahgunaan kekuasaan, kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum, kemudian penyalahgunaan teknologi, kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pembunuhan Munir. Munir Said Tholib adalah seorang aktivis HAM yang banyak bersuara pada zaman Orde Baru. Ia telah banyak melakukan pembelaan hukum pada orang-orang tertindas. Salah satunya adalah menjadi pembela keluarga korban penculikan paksa yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Bahkan, Munir menjadi salah satu anggota Kontras pada masa itu, sebuah komisi yang mengadvokasikan orang-orang yang hilang, diculik, atau dihilangkan. Selain sebagai advokat bagi para korban menculikan dan menghilangkan paksa, Munir juga merupakan sosok pengkritik pemerintah Orde Baru yang dianggap banyak melakukan penyelewengan. Pada saat itu, mengkritik pemerintahan merupakan suatu tindakan yang sangat berbahaya. Kebebasan berpendapat belum sebaik sekarang, ditambah lagi tendensi negara untuk menyerang balik pengkritiknya. Benar saja, pada tahun 2004, Munir ditemukan tewas dalam pesawat yang sedang terbang menuju Amsterdam. Yang kedua, pembunuhan massal 1965. Pembantaian setelah G30S PKI merupakan salah satu pembantaian massal terparah di Indonesia. Peristiwa berdarah G30S PKI memang berakhir dengan jumlah tanda tanya dan mendapatkan sorotan bagi berbagai pihak. Pada tahun 2012, penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM ternyata menemukan pelanggaran HAM yang cukup berat sesuai peristiwa tersebut. Korban dari peristiwa ini adalah anggota PKI, serta beberapa organisasi masyarakat lain yang satu jalan dengan mereka. Bahkan banyak masyarakat sipil yang tidak sengaja dibunuh juga karena dianggap sebagai anggota PKI meskipun bukan. Pelanggaran HAM tersebut merupakan penganiayaan, perbudakan, pembunuhan massal, penghilangan paksa nyawa seseorang, dan pemerkosaan. Setelah ditemukan oleh Komnas HAM dan mendapatkan perhatian dari Kejaksaan Agung, sampai sekarang kasus ini tengah proses. Terakhir, jumlah korban yang diperkirakan dibunuh dan meninggal pada pembunuhan massal tahun 65 tersebut mencapai hampir 1,5 juta orang. Bahkan kemungkinan bisa lebih besar. Contoh yang ketiga, peristiwa Tanjung Priok 1984. Peristiwa Tanjung Priok merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada 12 September 1984. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan anggota Bintara ke Masjid As-Saadah yang berlokasi di Tanjung Priok. Bintara tersebut memerintahkan pengurus masjid untuk menurunkan spanduk-spanduk yang berbau kritik terhadap pemerintahan saat itu, Orde Baru. Mendengar permintaan ini, pihak masjid menolak untuk melepasnya karena memang sudah prinsip dan kebebasan mereka untuk berpendapat. Tidak terima, anggota Bintara yang ada melepas paksa spanduk-spanduk yang ada di masjid tersebut. Sayangnya, mereka gegabah dan tidak melepaskan alas kaki terlebih dahulu, padahal ada batas suci di mana mereka harus melepaskan alas kakinya.
Hal ini menyulut kemarahan para pengurus masjid dan warga sekitar karena sangat tidak sopan. Akhirnya mereka membakar motor dan memukuli para bintara yang masuk tanpa izin dan tanpa melepas alas kakinya. Menyikapi hal ini, pengurus masjid dan warga sekitar yang ikut dalam penyerangan tersebut ditangkapi dan dijebloskan dalam penjara. 2 hari kemudian, warga Muslim Tanjung Priok melakukan demonstrasi untuk mendukung dan meminta kebebasan teman-teman mereka. Berdasarkan hitungan resmi, peristiwa ini menyebabkan 24 orang tewas serta 54 orang terluka. Akan tetapi, menurut perkiraan ada lebih dari 100 warga Tanjung Priok yang tewas, hilang ataupun terluka pada saat demonstrasi tersebut. Yang keempat, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998 yang disebut Trisakti. Pada masa Orde Baru 13-15 Mei terjadi kerusuhan yang cukup besar sampai di seluruh tanah air. Awal kerusuhan ini kemungkinan dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap krisis finansial dan ekonomi yang sedang melanda Asia atau dikenal sebagai krisis moneter. Ketegangan di masyarakat menjadi semakin tinggi dan kondisi makin memburuk setelah 4 mahasiswa Trisakti tewas ketika melakukan unjuk rasa di tanggal 12 Mei. Beberapa faktor dari peristiwa tersebut terangkum dalam beberapa poin sebagai berikut. Di antaranya, kerusuhan menyebar di seluruh tanah air dan puncaknya berada di Jakarta sebagai ibu kota negara. Terjadi miskomunikasi dan salah persepsi antara instansi pengadilan negara, baik antara DPR, Komnas HAM, dan Kejaksaan Agung. Kemudian contoh yang kelima, kasus Marsinah. Marsinah adalah seorang buruh pabrik yang tinggal di Jawa Timur. Beliau juga merupakan seorang aktivis yang cukup terkenal pada masa Orde Baru. Pada tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi agar perusahaan di Jawa Timur menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para buruh dan mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi, PT tempat Marsinah bekerja, PT Catur Putra Surya, tidak terlalu setuju dengan himbauan ini. Mereka menolak himbauan ini karena akan meningkatkan beban operasional pabrik dan mengurangi margin keuntungan. Akibatnya, Marsinah dan kawan-kawannya mogok kerja dan melakukan demonstrasi pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Selain berunjuk rasa, Marsinah beserta 13 perwakilan juga melakukan diskusi diplomatik dengan pihak-pihak. Malamnya, Marsinah menghilang tanpa kabar, teman-temannya bahkan tidak ada yang tahu keberadaannya. Selama 3 hari 3 malam, teman-teman Marsinah mencarinya namun tidak berhasil ditemukan. Marsinah baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan sudah meninggal. Berdasarkan hasil otopsi, Marsinah mengalami penyiksaan yang berat sebelum menghela nafas terakhirnya. Contoh ke-6, pelanggaran HAM di Aceh. Pada tahun 1990 hingga 1998, terjadi kerusuhan dan pemberontakan rakyat Aceh. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak puas dengan pemerintahan saat itu sehingga lebih memilih untuk memisahkan diri. Banyak warga Aceh yang meninggal akibat operasi yang berlangsung selama 8 tahun ini. Menurut catatan ada sekitar 9.000 hingga 12.000 korban jiwa yang jatuh. Contoh yang ketujuh, tragedi Wamena. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2003 pada awal bulan April dan berlangsung pada dini hari. Awalnya peristiwa tersebut dimulai dengan pembobolan gudang senjata markas Kodim Wamena, di mana penyerang membawa lari amunisi dan senjata api. Pada penyerangan tersebut, 2 anggota Kodim tercatat meninggal dunia, yakni Ratu TNI Ade Napitulu dan prajurit Ruben Kana yang merupakan tentara penjaga gudang senjata. Komnas HAM yang menyelidiki kasus ini menemukan berbagai tanda bahwa terdapat pemaksaan tanda tangan surat pernyataan. Berikut juga perusakan fasilitas umum. Bahkan di pihak Kejaksaan Agung sendiri, kasus ini masih belum ada kemajuan karena tarik ulur antara berbagai instansi hukum. Contoh yang ke-8, peristiwa Talang Sari di Lampung. Pada tahun 1989, terjadi peristiwa yang merupakan pelanggaran HAM berat di Lampung. Komnas HAM berkomitmen untuk melakukan penyelidikan pada peristiwa Talang Sari yang terjadi di daerah tersebut. 2 bulan setelahnya, Komnas HAM menyatakan terdapat beberapa unsur pelanggaran HAM berat pada peristiwa tersebut dan membawa berkas penyelidikan ke Kejaksaan Agung. Berkas tersebut masuk ke daftar kasus pelanggaran HAM di tahun 2006, namun sampai sekarang kasus tersebut belum mendapatkan titik temu. Menyikapi hal ini, keesokan harinya, TNI dan polisi mengepung dan menyerang kelompok ini dengan sekitar 3 peleton tentara dan 40 anggota BRIMOB.
Tercatat terdapat ratusan masyarakat sipil yang dibantai dalam penyerangan ini dan banyak lagi yang terluka. Contohnya lagi ada penculikan aktivis 1997. Saat itu ketidakpuasan terhadap pemerintah membuat banyak aktivis semakin vokal menyuarakan penolakan terhadap pemerintah. Seiring dengan kritik mahasiswa yang semakin keras kepada pemerintah, pihak penguasa pun memutar akal untuk meminimalisir kritik-kritik tersebut. Salah satunya adalah dengan mengamankan dan menangkap orang-orang yang dianggap sebagai provokator. Banyak yang menduga bahwa para aktivis diintegrasi lalu dibunuh dan dibuang di tempat-tempat terpencil agar tidak dapat ditemukan. Ada yang menduga bahwa mereka dimasukkan ke dalam tong minyak dan diisi oleh beton lalu dibuang ke tengah laut. Ada pula yang berasumsi bahwa jasad mereka dibuang di hutan agar dimakan oleh hewan buas. Contoh yang terakhir, pembantaian Santa Cruz. Pembantaian Santa Cruz terjadi di Dili, Timur Timur pada tanggal 12 November 1991. Tragedi ini diawali dengan rencana kedatangan anggota parlemen Portugal dan 12 wartawan ke Timur Timur. Akan tetapi, pemerintah Indonesia keberatan dengan kedatangan salah satu perwakilan wartawan yang berkebangsaan Australia karena wartawan ini dicurigai mendukung kemerdekaan Timor Leste. Akhirnya, tentara Indonesia melepaskan tembakan-tembakan ke arah kerumunan pendemo tersebut. Akibat serangan ini, 271 orang tewas, 250 orang menghilang, dan sekitar 382 orang terluka. Pembantaian Santa Cruz ini juga menjadi salah satu pendorong kemerdekaan Timor karena sekarang mereka didukung oleh komunitas internasional. Kemudian, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa upaya untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yaitu yang pertama, pendidikan kepribadian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan sangat penting bagi semua manusia. Pentingnya pendidikan bagi manusia adalah juga termasuk dalam hak asasi manusia. Dan keberadaan serta pelaksanaannya dijamin oleh undang-undang. Bukan hanya sisi keilmuan yang perlu diajarkan kepada siswa, tetapi yang lebih penting adalah mendidik karakter individu generasi penerus bangsa. Kedua, pelajari segala sesuatu tentang hak asasi manusia. Masih banyak orang yang belum memahami hak asasi manusia dan harus melindungi, memperjuangkan dan melindungi mereka. Semua produk sah yang ada untuk memastikan penegakan hak asasi manusia dan untuk menuntut mereka yang melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, lindungi hak asasi manusia dengan berbuat baik. Setelah mendapatkan pendidikan kepribadian, perlu dimanfaatkan hasil pendidikan itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari dan menciptakan suasana yang mudah dalam melaksanakan hak asasi manusia. Yang keempat, tingkatkan persatuan dan persatuan. Persatuan dan kesatuan rakyat bersumber pada tingkat terendah, keluarga dan masyarakat. Dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan, keluarga dan komunitas akan lebih saling mencintai. Dengan demikian, hak asasi manusia dapat ditegakkan dengan lancar dan pelanggaran hak asasi manusia dapat dicegah dengan cepat dan tepat. Yang terakhir, mengawasi upaya penegakan hak asasi manusia. Negara hukum tentu menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dan meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan hal tersebut, masyarakat kita tetap harus mengawasi gerak-gerik pemerintah. Rahasianya adalah mencari informasi dari masing-masing lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut atau cukup dengan memperhatikan keadaan di sekitar kita. Itulah sedikit presentasi dari kami tentang hak asasi manusia. Sekian dari kami, banyak salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.